Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik semua, Pak. Alhamdulillah. Oke, pada ketua kelasnya untuk memimpin doa, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelumnya di sini anak-anak sudah kelas 11 ya. Di sini pertemuan pertama mata pelajaran fikih. Bab pertama fikih yaitu tentang jinayat dan hikmahnya. Sebelumnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Tolong fokus. Ar-Rahman, Hadir. Ar-Rahim, Hadir. Al-Malik, Hadir. Assalam, Hadir. Al-Mumin, Hadir. Aisyah, Hadir, Pak. Fatimah, Hadir, Pak. Khadijah. Hadir, Pak. Baik, berarti semua hadir ya. Iya, Pak. Oke. Tolong untuk semuanya disiapkan untuk berfokus mendengar ya. Jangan ada yang ngobrol. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin perkenalkan diri Bapak ya. Perkenalkan, nama Bapak Samsuri Arif. Bapak dari Lampung. Ya. Ini Bapak ditugaskan atau diamanahkan untuk mengajar mata pelajaran fikih kelas 11. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita dapat menjelaskan pengertian pembunuhan dan hikmahnya. Membaca literatur buku fikih tentang pembunuhan, bisa membaca dalil-dalil serta artinya dengan karakter cinta terhadap Islam. Selanjutnya Bapak ingin membagi kelompok. Langsung saja Bapak bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk mendiskusikan ya. mendiskusikan ya. Dari situ ada buku cetak ya, seperti yang ada di meja Bapak. Iya, Pak. Oke, kita mulai materi kita pada hari ini ya. Materi kita bab 1 ini ialah jinayat atau pembunuhan, penganiayaan, qisas, diat, dan kafarah. Nah, pertemuan pertama Bapak ingin menyampaikan tentang pembunuhan dan penganiayaan. Baik, dalam Islam pembunuhan dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, pembunuhan secara sengaja. Di sini Bapak tulis ya, di Bapak tulis pembunuhan secara sengaja. Baik, sebelumnya Bapak ingin menjelaskan pengertian. Pembunuhan pengertian secara bahasa ialah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan pembunuhan secara istilah yaitu perbuatan manusia yang menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja, semi sengaja atau secara tidak sengaja ataupun kelalaian, baik menggunakan alat yang mematikan atau alat yang tidak mematikan. Itu pengertian pembunuhan secara bahasa dan secara istilah. Selanjutnya tentang macam-macam pembunuhan. Dalam Islam terdapat 3 macam pembunuhan. Pertama, pembunuhan secara sengaja atau bahasa Arabnya qatlu amdin. Pembunuhan sengaja ini pembunuhan secara terencana. Dia sudah memikirkan terlebih dulu sebelum melakukan pembunuhan. Contoh, Bapak selaku pembunuh, Bapak ingin membunuh teman Bapak. Nah, jadi Bapak siapkan alatnya, Bapak siapkan tempatnya. Ketika Bapak ketemu dia, langsung Bapak bunuh dengan alat. Dan dia mati. Nah, itulah yang dikatakan tentang pembunuhan secara sengaja. Selanjutnya, pembunuhan secara tidak sengaja atau semi sengaja. Dalam bahasa Arabnya yaitu qatlu sibhi abdin. Nah, pembunuhan secara tidak sengaja ini Bapak contohkan kembali ya. Misal, Bapak menghukum anak murid Bapak nih. Bapak menggunakan penggaris, Bapak pukul. Ternyata dia meninggal sebab pukulan Bapak. Itu namanya pembunuhan secara tidak sengaja. Karena Bapak tidak ada niat,
membunuh, hanya saja bapak niat untuk menghukum. Itu yang dikatakan pembunuhan secara tidak sengaja. Ketiga, itu pembunuhan karena kelalaian, tersalah atau salah maksud. Contoh, bapak menggunakan senapan atau pistol ya, bapak menembak sasaran. Nah, menembak sasaran tepat tengah-tengah. Bapak tembak, ternyata ketika bapak menembak lewatlah seseorang dan kenalah dia dan dia pun mati. Itu dikatakan pembunuhan karena kelalaian. Dia tidak mengantisipasi bahwa sebelum menembak takut nanti ada yang lewat. Itu namanya pembunuhan karena kelalaian. Baik, lanjut. Sudah paham ya tentang macam-macam pembunuhan? Paham, Pak. Baik. Selanjutnya, dasar hukum larangan membunuh. Dalam Islam terdapat 3 ayat kurang lebih ya, yaitu Quran An-Nisa, Al-Baqarah dan Al-Isra. Sini Bapak ingin membacakan dalil tentang larang bunuh salah satu saja, yaitu ayat 33 Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsa allati haramallah illa bil haq. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa seseorang ya yang dilarang oleh Allah, melainkan karena suatu alasan ya, karena suatu alasan yang benar. Jadi kalau tidak ada alasan yang benar, maka dilarang oleh Allah. Maksud di sini dengan alasan yang benar ialah dengan alasan secara syara atau secara Islam. Contoh, ada seorang pezina, kita hukum. Seorang yang murtad ya, seorang kafir yang merangi, itu beda lagi, itu sudah dianjurkan untuk dibunuh. Baik. Selanjutnya tentang hukum bagi pelaku pembunuh. Nah, inilah dalam Islam, berani berbuat, berani tanggung jawab. Selanjutnya hukum bagi pelaku pembunuh. Pertama ada pembunuhan sengaja atau qatlu amdin. Ini hukumnya ialah dikisos. Nah, ini hukum Islam. Jadi orang yang pembunuh sengaja dikisos. Contoh, kalau dia membunuh maka ia harus dibunuh. Itu hukum bagi pembunuhan secara sengaja. Jadi anak-anak hati-hati dalam bergaul, takut nanti ada perkelahi cekcok dan terjadilah pembunuhan, maka itulah pembunuhan secara sengaja dihukum secara kisos. Nyawa dibalas dengan nyawa. Kalau kita memotong tangan dia, maka tangan kita harus dipotong. Itu hukum secara Islam. Nah, kecuali si pembunuh dimaafkan oleh si terbunuh atau di keluarga si terbunuh, maka hukumnya tidak dikisos. Dia hanya dikasih diat mughalazah atau denda berat kepada keluarga korban. Selanjutnya pembunuh secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja ini hukumannya ialah membayar diat mughalazah. Ya. Diat mughalazah ini denda berat, artinya denda berat. Maka dia harus membayar denda berat kepada keluarga si terbunuh atau ahli waris terbunuh. Selanjutnya pembunuhan karena kelalaian. Karena kelalaian tadi, maka hukumnya membayar diat mukhafafah atau denda berat. Ya, pembayarannya yaitu dibayar bisa dengan berangsur-angsur secara 3 tahun, sepertiga tahun pertama, sepertiga tahun kedua, sepertiga tahun ketiga. Sama seperti pembayaran pembunuhan secara sengaja. Baik, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, selanjutnya pembunuhan secara kelompok. Secara kelompok ini hukumnya ialah sama, dikisos. Karena dalil dari sahabat Rasulullah SAW, dari Umar, ya, Bapak bacakan ya. Baik, Pak. Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 orang ya, atau 6 orang secara zalim, karena telah membunuh secara zalim di tempat yang sunyi. Kemudian Umar berkata, seandainya semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuh, niscaya akan aku bunuh semuanya. Jadi hukum membunuh secara berkelompok, maka harus dihukum harus dibunuh juga. Kelompok itu yang membunuh harus dibunuh juga.
Baik, itu ya. Jadi pembunuh secara kelompok dikisos juga dia, sama dengan pembunuhan secara sengaja. Eh, Poin kedua itu penganiayaan ya. Penganiayaan cara pengertiannya, penganiayaan ialah perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan. Nah, itu arti penganiayaan secara pengertian. Eh, B. Macam-macam penganiayaan. Nah, penganiayaan itu terdapat dua macam. Ada penganiayaan berat, ada penganiayaan ringan. Penganiayaan berat seperti ini. Bapak ya memukul ya, mukul tangan seorang dan tangannya patah, tangannya patah. Maka itu penganiayaan berat, ya, penganiayaan berat, patah. Terus penganiayaan ringan ini dia tuh tidak membuat tangan patah, cuman memar-memar atau terluka. Itu salah satu contoh penganiayaan ringan. Selanjutnya C ya, dasar hukum tindakan aniaya. Dasar hukum tindakan aniaya itu terdapat Quran surah Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi wa katabna alaihim fiha an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna wal udhuni wasinni wasinna wasinni wal farajuh kisos. Artinya, dan telah ditetapkan terhadap kalian dalamnya atau dalam kitab Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Jadi ada larangan, kita dilarang menganiaya. Kata Al-Quran, kalau kita membunuh jiwa maka balas dengan jiwa. Kalau kita menghantam mata, membutakan mata, maka mata kita akan butakan juga. Dan begitu seterusnya, hingga luka-luka pun ada kisosnya. Baik, sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Apa pengertian pembunuhan, Pak? Pembunuhan tadi sudah menjelaskan ya. Pembunuhan terdapat dua pengertian. Secara bahasa ialah menghilangkan nyawa manusia. Secara istilah itu perbuatan manusia yang menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja, tidak sengaja ataupun kelalaian, baik menggunakan alat yang mematikan atau alat yang tidak mematikan. Nah, begitu. Masih ada pertanyaan? Siap, cukup, Pak. Cukup, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini tentang pembunuhan dan penganiayaan, Bapak ingin mengevaluasi apa yang sudah kita pelajari ya. Matanya ditutup ya, menghadap ke belakang. Bapak tanya dua orang. Baik, semua menghadap belakang. Coba Rohim jawab, apa pengertian penganiayaan? Pengertian penganiayaan adalah perbuatan pidana tidak sengaja, kejahatan yang berupa melukai atau merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Oke. Selanjutnya kepada Rohman, tolong, apa yang dimaksud dengan pengertian pembunuhan secara bahasa? Bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Oh, baik. Berarti sudah mengerti ya? Mengerti, Pak. Oke. Kalau sudah mengerti, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin beri tugas individu ya. Tugas kelompoknya ya, diskusikan. Hasilnya nanti dikumpul ya. Bapak ingin mengasih tugas ya.
tugas individu. Jadi tolong kerjakan di rumah. Baik, Pak. Ya, jangan sampai tidak dikerjakan. Tugasnya tolong cari di buku-buku lain atau buku cetak ya, dalil pembunuhan. Nah, tadi Bapak sebutkan satu dalil ya, tolong sebutkan dalil lain tentang pembunuhan dari Quran ya. Selanjutnya Bapak ingin menjelaskan apa yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang qisas, diyat, dan kafaroh ya. Mohon pelajari sebelum kita mulai. Ketika Bapak menjelaskan, anak-anak sudah bisa menyerap apa yang Bapak sampaikan. Oke, sebelum kita mengakhiri, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Kita akhiri pembelajaran kita dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.